Mari kita perhatikan dunia kita sampai hari ini. Dunia Indonesia ini sampai hari ini. Memang ada banyak kemerosotan, ada banyak katakanlah kerusakan-kerusakan ya. Tapi kalau kita perhatikan batang tubuh dari peradaban Nusantara yang kita miliki, batang tubuhnya, elemen paling utama, elemen inti dari keseluruhan konstruksi peradaban Islam Nusantara itu adalah pesantren. Bagaimana tidak? Sekarang ini di Nusantara ini 82 sampai 85% tergantung sumber datanya penduduknya adalah Muslim. Dan sudah pernah dilakukan survei tahun 2018 kalau tidak salah. Dari seluruh penduduk Muslim itu ya, yang mau muludan itu 92%. Jadi mau pokoknya ya mengikuti atau mengadakan muludan itu 92%. Yang mau tahlilan, jadi yang 8% udah nggak mau muludan ini. Penduduk Muslim itu nggak mau muludan 8%. Yang 92% mau muludan. Yang mau tahlilan itu 87%. Yang mau tahlilan. Pokoknya ngaku NU atau enggak, kalau tahlilan mau. Kalau ada keluarganya meninggal ya tahlilan aja. Itu 87% penduduk Muslim. Ya makanya saya bilang, wah ini konsisten ini. Karena di situ kelihatan yang mau muludan tapi tidak mau tahlilan itu cuma 5%. Ini sampai sekarang konsisten itu. Ya sampean perhatikan saja siapa yang mau muludan tapi tidak mau tahlilan. Nah itu cuma 5%. Maka kita bisa lihat kalau ini apa namanya? Ini indikator ya. Kalau 92% muludan, 87% tahlilan. Lalu ada juga di situ yang apa namanya, yang mau kunut subuh, yang subuhan kunut itu sekitar 60%. Yang subuh kunut itu 60%. Selebihnya mungkin ya tidak subuhan sama sekali. Yang mau yang traweh 23 rakaat ini agak lucu memang. Yang mau traweh 23 rakaat itu cuma 40%. Selebihnya minta korting 60%. Cuma 11 rakaat. Nah, melihat postur ini indikator bahwa memang batang tubuh dari peradaban Islam Nusantara ini tetap adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu dari pesantren. Dari mana kalau bukan dari pesantren yang memelihara ini terus menerus, bukan hanya di dalam lingkungan pesantren saja tapi juga di lingkungan masyarakat komunitas jamaahnya. Dan bahwa ini bertahan sejak mungkin paling tidak abad ke-16 sampai abad ke-21 ini. Ini menunjukkan vitalitas kekuatan peradaban yang dimiliki oleh pesantren. Lah, elemen apa yang paling menentukan kekuatan peradaban ini? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah betul ini soal pinter-pinteran ngaji? Soal dur-duran kitab? Apa betul ini soal itu? Karena yang kita lihat di dalam masyarakat ini
Ini sesuatu yang kompleks sekali. Dan di pesantren itu, ya saya tidak tahu. Dulu itu mungkin tidak banyak loh pesantren yang ngajar kitab sampai tinggi-tinggi itu. Tidak banyak. Saya ketemu dengan seorang kiai dari Rembang itu namanya Kiai Fadl. Dia mondok di Sarang, zamannya masih ada Kiai Ahmad Syuaib. Nah, waktu itu dia cerita malam-malam nggak bisa tidur, jam 12, jam 1 malam nggak bisa tidur. Itu dia mendengar, dia lewat rumahnya Kiai Ahmad Syuaib dan dia mendengar Kiai Ahmad Syuaib sedang ngajar, sedang ngaji Kiai Ahmad Syuaib. Lalu dia intip, ternyata memang sedang ngajar Kiai Ahmad Syuaib itu, dan santri yang ngaji cuma 1 orang. Dia itu namanya Mas'ud, itu anak Cilacap sana, yang benar belakangan oleh Gus Dur ditulis di Tempo, Syekh Mas'ud pemburu kitab dari Kawunganten Cilacap. Mas'ud Cilacap pancen ora ukuran Mas'ud itu. Mondok kok 34 tahun katanya Kiai Fadl. Dan jadi itu Kiai Mas'ud ngaji kepada Kiai Ahmad Syuaib sendirian malam-malam jam 12, jam 1 malam. Ya karena Kiai dulu pokoknya kalau masih ada santri mau diajar ya diajar aja gitu. Sampai ke ujung langit juga, selama ilmunya masih dan masih ada yang mau diajar ya diajar. Makanya Mbah Ahmad Syuaib 1 orang, dan yang diajarkan itu kitab Ithafus Sadah, sarahnya Ihya. Ini luar biasa. Nah, jadi apa sebetulnya kekuatan utama dari pesantren? Apa sebetulnya yang sungguh-sungguh yanfa'un nas sehingga yamkusu fil ard? Ini menurut saya harus dipikirkan betul, karena di tengah dinamika dunia ini kita tidak tahu, semuanya terjadi, semuanya menjadi fenomena yang menarik perhatian semua orang, apalagi sekarang ada medsos dan lain sebagainya. Padahal tidak semuanya ini berguna, ya kan? Karena wahtamal as-sailu zabadar rabiya, di tengah-tengah arus yang kelihatannya deras itu ada zabat. Zabat itu paling kelihatan toh. Yang paling terlihat kan zabat, yang di dalam arus air yang kita tidak tahu ada apanya, tidak kelihatan dari permukaan, tidak kelihatan. Yang paling kelihatan ya zabat itu. Padahal zabat itu yang zabu jufa'ah. Zabat itu takdirnya zabat itu ya zabu juga. Sementara ma yanfa'un nas ini yamkusu fil ardh ini. Saya kira penting kita renungkan betul, apa sih dari pesantren ini yang sungguh yanfa'un nas sehingga yamkusu fil ardh. Sejak ratusan tahun yang lalu bertahan menjadi sokok guru peradaban sampai sekarang. Ini elemen apanya? Orang sekarang berlomba-lomba bikin pesantren di mana-mana. Dalam 5 tahun terakhir itu jumlah pesantren bertambah sekitar 10.000. Terutama sejak ada undang-undang pesantren itu. Jadi sebelum undang-undang pesantren jumlah pesantren kira-kira 30-an ribu. Sesudah terbit undang-undang tahun 19,
terakhir data Kemenang itu ada lebih dari 40.000 pesantren, jadi tambah 10 ribuan pesantren. Saya bilang kenapa begitu ya, karena orang-orang ini pinter, lihat kalau pemerintah itu kalau sudah ada undang-undang itu berarti lalu jadi struktur birokrasi, lalu jadi anggaran. Nah makanya orang rame-rame bikin pesantren supaya nanti gimana caranya bisa dapat bagian dari anggaran itu, kira-kira gitu mungkin. Ya ini suudzon saya aja. Tapi marah betul. Dan kita juga dengan bersemangat menyambut ini dengan misalnya gerakan ayo mondok. Ayo mondok, ayo mondok. Sampai dibuatkan lagu kayak Mars Lirboyo tadi itu. Tiba-tiba belakangan hari-hari ini kita mendengar sekian banyak kasus yang kita sendiri bukan cuma sedih tapi juga malu mendengar isu-isu tentang kasus-kasus yang terjadi di pesantren ini. Nah maka sekali lagi ya kita perlu merenung ini apakah bentuk pondoknya itu ya yang kusufil art, apakah model pergaulan santrinya atau apanya, apakah ngajinya. Nah saya sendiri sejak lama menduga bahwa sebetulnya justru tarbiyah ruhaniyah ini yang menjadi pondasi yang paling kuat, karena ini mewariskan kepada santri kekuatan rohani yang tidak akan goyah. Itu sebabnya dulu Hadratus Syekh itu ketika mengundang para ulama untuk bergabung di NU itu belum mengatakan antumut ta'ifatul lati fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq wa la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Kekuatannya itu seperti itu. Betul-betul la tazalu zahirina 'alal haqq wa la yadurruhum man nawa'ahum. Kekuatan itu dari mana? Apakah kalau menjadi ahli diskusi paling pinter itu bisa lalu jadi punya kekuatan seperti itu? Apakah kalau jadi ahli pidato yang paling populer lalu punya kekuatan seperti itu? Wah ini kalau kita bicarakan semua bisa berhari-hari ya. Tapi kita harus temukan kekuatannya itu ada di mana sebetulnya. Nah kalau kita bisa mendapatkan itu, kita lalu jadi tahu mana yang harus yang paling penting kita pelihara dari pesantren. Karena yang namanya perubahan, untuk bisa bertahan kita harus beradaptasi. Beradaptasi itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu kayak tawar menawar, dol tinuku gitu. Mana yang kita relakan, mana yang kita ambil. Nah kita harus ngerti mana yang paling penting, yang tidak boleh kita relakan dengan harga apapun itu apanya pesantren ini. Gitu. Nah, yang lain-lain kalau mau direlakan silakan aja, tapi yang paling intinya apa? Nah saya menduga, ini dugaan saya, monggo kok. Ya. Yang paling inti sebetulnya adalah soal tarbiyah ruhaniyah ini. Yang memberi kekuatan kepada santri-santri sehingga menjadi kader-kader peradaban, kader-kader pejuang peradaban yang memang sungguh-sungguh tangguh karena la yadurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah itu.
Kiai Maimun Zubair itu pernah menerangkan tentang bagaimana tentang satu ayat ya, yang itu loh, akhirnya surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'al kufar dan seterusnya, itu bagian yang belakang. Jadi Kiai Maimun mengatakan dzalika matsalum fit Taurat, itu yang depan, yang Muhammadur Rasulullah sampai simahum fi wujuhim min athari sujud, itu dzalika matsalum fit Taurat. Matsalum fil Injil itu yang belakang, yang kazar'in akhraja syatahu dan seterusnya. Kiai mengatakan zar'un niku ning Arab ora ono. Zar'un niku pari, kata Kiai Maimun. Anane ning Jawa. Kiai Maimun begitu. Pari itu anane ning Jawa. Maka gambaran bahwa kazan akhraja syatahu fa'azarahu fastawa ala suqi. Jadi ketika padi itu tumbuh tunasnya, maka induk padi itu apa? Mentasarufkan segala yang dia mampu, yang bisa dia lakukan untuk tunas-tunasnya. Tunas-tunas itu semua mendapatkan kehidupan dari lantaran induknya. Ya. Fa'azarahu, apa namanya? Pokoknya begitulah. Sampai kemudian kokoh dan fastawa ala suqi. Fastaghladha fastawa ala suqi, sehingga menjadi kuat. Dan kemudian fastawa ala suqi ini menarik penjelasan Kiai Maimun, karena beliau mengatakan istawa itu artinya rampak. Rampak itu sejajar. Makanya padi itu kalau sudah jadi tumbuh semua, induk dengan tunasnya itu sama tinggi. Itu rampak. Jadi setelah istaghladzah lalu fastawa ala suqi, rampak. Nah, saya memperhatikan penjelasan Kiai Maimun, kemudian saya berpikir, saya kira di situ kekuatannya. Karena tidak ada degradasi yang signifikan dari satu generasi ke generasi di antara para kader-kader peradaban ini. Nah, setelah 5 abad ya mungkin ya jelas selalu degradasinya jelas setelah 5 abad. Mbah Manap ke Mbah Athoillah aja sudah kayaknya jauh juga ini kayaknya. Tapi dari generasi ke generasi itu ramah menurut Kiai Maimun. Dan saya perhatikan kok sepertinya itu apa sesuai dengan realitas. Dari waktu ke waktu, sehingga kekuatan pengaruh peradaban dari pesantren itu tidak berkurang secara signifikan dalam jangka waktu yang panjang karena fastawa ala suqi. Sehingga yuk jibuzurro. Ini hari ini sudah kelihatan seluruh dunia ini sudah. Ya walhasil penasaran dengan NU, ada apanya NU ini bisa sebesar dan sekuat itu. Nah, mari saya mengajak khususnya para masyayikh di Lirboyo ini dan juga para santri, mari kita pikirkan apa sih sebetulnya yang menjadi inti yang harus kita pertahankan tanpa reserve. Tidak akan kita relakan dengan harga apapun. Nah, kalau kita sudah ngerti ini, baru kita nanti punya rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan peradaban yang sekarang dakar karuan ini.